Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsus sabi'a asyara. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke pelajaran yang ke-17 dari kitab ini, yaitu mengenai Thamarotut Taqayyudi bima taqaddama minal adabi, yaitu buah yang dapat dipetik dari kepatuhan, ya, atau mengikuti adab-adab yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, Qalal Imamun Nawawiyu ithra ma taqaddama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya, tak lama setelah menjelaskan hal-hal yang sebelumnya. Wa idza fa'ala ma dzakarnahu, maka dan jika penuntut ilmu itu mengerjakan apa-apa yang kami sebutkan tadi, wa takamalat ahliyatuhu, dan juga menjadi sempurna kemampuannya atau keahliannya atau penguasaannya, washtaharat fadilatuhu, dan juga tampak atau tersiar keutamaannya, ishtaghala bitasnifi, maka dia akan menyibukkan diri dalam, ya, menyusun karya, wajadda fil jam'i wat ta'lifi, dan dia akan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan keilmuan dan juga menulis perkara yang terkait dengan keilmuan. Muhaqqiqan kullama yadhkuruhu, maka dia akan memeriksa atau menyelidiki setiap apa yang dia sebutkan. Wa mubinan fi naqlihi wastinbatihi, dan juga akan menjelaskan apa yang dia nukil dan juga apa yang dia, ya, istimbat, yang dia keluarkan hukum syariat dari dalil-dalil yang telah ada. Kita lihat catatan kaki. Hakadha fil matbu'i. Ya, dan ini adalah yang tertulis di apa yang tercetak di risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi. Wa fil asli, adapun di kitab asalnya, yaitu Al-Majmu', buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, di dalam asalnya apa? Wa mutathabbitan fi naqlihi. Ya, beliau mengatakan wa mutathabbitan, yaitu mencari kepastian dalam menukilkan. Wa ka'annaha awdahu, ya, dan seolah-olah memang yang mutathabbitan ini lebih jelas. Ya, karena mencari kepastian dari apa yang dia nukilkan dan juga yang dia keluarkan hukum syar'i dari dalil. Illa in kana muradul Qasimi annal musannifa yurdifun naqla bibayani wajhil istidlali wa syarhil ghamidi wa nahwi dzalika. Ya, melainkan jika yang dimaksudkan oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala bahwa seorang yang, ya, menyusun karya tulis itu dapat menambahkan penukilan dengan menjelaskan, ya, sisi pendalilannya seperti apa, dan juga syarah atau penjelasan dari perkara-perkara yang samar dan juga yang semisal dengan hal tersebut. Kita kembali ke atas. Kemudian mutaharriyan liidahil ibarati, dan juga sambil meninjau
ya, kejelasan atau kejelasan dari ungkapan-ungkapan yang dia gunakan. Wa bayanil muskilati, dan juga menjelaskan ya permasalahan-permasalahan yang ada dalam ilmu. Mujtanibanil ibaratir raqiqati, dan juga sambil ya dalam menyusun tersebut hendaknya dia menghindari ungkapan-ungkapan yang lemah. Wal adillatil wahiyati, dan juga ya dalil-dalil yang dhaif, yang lemah. Mustau'iban mu'dhama ahkami dzalikal fanni, dan dia juga mengambil mayoritas dari hukum-hukum yang ada di cabang ilmu tersebut. Ghaira mukhallin bi syai'in min usulihi, ya tanpa adanya sesuatu yang tidak layak, ya berupa sesuatu dari pondasinya. Kemudian munbihan 'alal qawaidi, dan juga dia membangunnya itu di atas kaidah. Fabadluka tadhharu lahul haqa'iqu, maka pengorbanan-pengorbananmu tersebut itu dapat membuat hakikat itu menjadi terang. Watan kasyiful muskilatu, dan juga permasalahan-permasalahan itu menjadi tersingkap. Wa yattali'u 'alal ghawamidhi, sehingga penuntut ilmu dapat mengetahui perkara-perkara yang samar. Wa halil mu'dilati, dan juga dapat mengurai dilema atau permasalahan. Wa ya'rifu madzahibal ulama'i, dan penuntut ilmu dapat mengetahui berbagai macam mazhab para ulama dalam menyikapi suatu permasalahan. Warrajiha minal marjuhi, dan penuntut ilmu dapat mengetahui yang rajih, ya pendapat yang kuat, minal marjuhi, dari pendapat yang ya lemah atau yang kurang kuat. Wa yartafi'u 'anil jumudi ala mahdit taqlidi, dan juga dia dapat menaik kedudukannya, meningkat, ya naik kelas dari kekakuan dalam ya beragama. Ya, tadinya semata-mata murni taklid, mengikuti gurunya, ya, atau mengikuti ustadznya saja. Ya itu bagus. Namun ketika dia semakin menyelami samudra ilmu, dia akan semakin longgar dalam perkara yang memang agama mengizinkan kelonggaran di situ. Ya. Kemudian wayal tahiqu bil a'immatil mujtahidina au yuqaribuhum in waffaqallahu. Dan barangkali ya, penuntut ilmu itu bahkan dapat bergabung dengan kelompok ulama mujtahid. Atau kalau tidak ya mendekati ulama-ulama mujtahid jika Allah memberikan taufik kepada penuntut ilmu. Wabillahi taufiqu. Ya, dan ya, hanya Allah yang dapat memberikan taufik. Intaha kalamun Nawawi. Maka sampai di sini saja ucapan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Majmu'. Ya. Kemudian beliau melanjutkan asy-syarhu, penjelasan dari penggalan ini. Aradal mu'allifu bihadzal kalami, ya, dan mu'allif yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala menghendaki dengan ucapan ini bayana anna taqayyudat talibi bima taqaddama. Ya, Pak, ini menginginkan penjelasan. Asy-Syaikh Al-Qasimi itu ingin menjelaskan bahwa jika seorang penuntut ilmu itu mengikuti atau mematuhi bima taqaddama minal adabil muta'alliqati bi nafsihi. Ya, mengikuti adab-adab yang telah dijelaskan sebelumnya. Al-muta'alliqati bi nafsihi, yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Wa syaikhihi, dan juga adab seorang penuntut ilmu kepada syaikhnya. Wa tarsihi, dan juga dalam majelis ilmu. Wa zumalaihi, dan juga adab penuntut ilmu kepada rekan-rekannya. Kemudian wa tahwila dzalika ila waqi'in amaliyin,
Dan juga di sini mu'allif itu menginginkan hal-hal tersebut, ya adab-adab tersebut dapat membawa seorang penuntut ilmu kepada kedudukan ilmiah. Lahu atharun kabirun fil bina'il ilmi, yang itu memiliki pengaruh yang besar ya, dalam membangun pondasi keilmuan. Wattahayyu'i linashril ilmi, dan mempersiapkan diri, ya penuntut ilmu dapat mempersiapkan diri untuk menyebarkan ilmu. Bitta'lifi, ya baik dengan membuahkan buah karya, wattadrisi, dan juga mengajar, wa naf'il ummati, dan juga memberikan manfaat kepada umat. Wala'allahu qasada bidzalika, ya, dan barangkali beliau rahimahullahu ta'ala bermaksud dengan menyampaikan hal ini fi khatimatil kalami, dalam penutupannya atau akhir dari kalamnya, hatha talibil ilmi ala listifadati mimma taqaddama minal adabi, yaitu motivasi kepada penuntut ilmu untuk mengambil faedah dan manfaat dari adab-adab yang telah dijelaskan sebelumnya. Idza kanal amalu biha, ya, dan jika beramal dengan adab-adab tersebut, kemudian wamtithalu ma jaa fiha, dan juga mengikuti adab-adab yang telah dijelaskan tadi, sayakunu lahu atharun thayyibun, maka dia akan mendapatkan pengaruh yang baik, wa faidatun malmusatun, dan juga faedah yang nyata. Wa qad adhafa al-muallifu ila mas'alatil amali bima taqaddama minal adabi syartaini akharaini. Dan sungguh penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, itu menyandarkan ya, terhadap permasalahan amal atau mengamalkan adab-adab yang telah dijelaskan sebelumnya, itu menyandarkan syartaini akharaini. Ada dua syarat yang lain. Al-awwalu, syarat yang pertama, takamulu ahliyati thalibil ilmi, yaitu sempurnanya kemampuan atau keahlian dari penuntut ilmu. Wa dzalika bi an yakuna qad tadalla'a bil ulumi syar'iyyati, dan itu dapat diperoleh dengan penuntut ilmu tersebut itu dapat mendalami pengetahuan berkaitan dengan ilmu-ilmu syar'i. Ulumil ghayati, ya baik itu ilmu ghayah, ilmu tujuan. Min tafsirin, baik itu berupa ilmu tafsir. Wa hadithin, dan juga ilmu hadith. Wa aqidatin, dan juga ilmu aqidah. Wa fiqhin, dan juga ilmu fiqih. Wa an yakuna lahu nasibun wafirun min ulumil alati. Nah, dan juga seorang penuntut ilmu, ya tentu saja untuk mencapai ilmu-ilmu tadi, tafsir, hadits, aqidah, dan fikih, itu an yakuna lahu nasibun wafirun. Dia harus memiliki porsi yang juga besar min ulumil alati, dari ilmu-ilmu alat. Min nahwin, ya baik itu berupa ilmu nahwu, wa lughatin, dan juga ilmu lughah, wa usulin, dan juga ilmu usul. Ma'a kathratil mutala'ati, ya bersama dia itu harus banyak menelaah, meneliti, belajar. Wal qudrati ala istimbatil ahkamis syar'iyyati, dan juga dia harus mampu untuk ya mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan yang lain sebagainya. Wa qad taqaddama dzalika fi akhirit darsil 'ashiri. Yang sungguh itu telah dijelaskan sebelumnya pada akhir dars yang ke-10. Asy-syartu tsani, dan syarat yang kedua, ishtiharu fadilatihi, yaitu tampaknya, tersiarnya keutamaannya. Wa dzalika bi an yakuna mimman rabbahu syuyukh. Dan itu dapat dilihat dari ya
bagaimana para syaikh itu mendidik penuntut ilmu tersebut. Li'akhdhihi anhum. Ya, dan dapat tampak dari ilmu yang dia ambil dari para ulama atau para masyayikh tersebut. Wa mulazamatihi lahum. Dan juga itu karena dia terus membersamai, bermulazamah dengan para syaikh tersebut. Jadi keutamaannya itu dapat tampak dari bagaimana para syaikh itu mendidik karena ilmu yang dia ambil dari para ulama, dan juga para penuntut ilmu itu terus membersamai para syaikh atau para ulama. Wa hakadza kana salafu hadhil ummati. Dan demikianlah keadaan dari pendahulu umat kita pendahulu umat ini. Wa awwalu dzalika, dan yang paling awal, pendahulu yang paling awal adalah mulazamatus sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mulazamahnya atau terus-menerus para sahabat itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhdhuhum bi aqwalihi wa af'alihi, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum itu mengambil ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, unzur ini dapat dilihat di Al-Muwafaqatu Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata 93 halaman 93. Kita kembali ke atas. Wa qad madal kalamu ala hadaini syartaini bima yughni an i'adatihi. Dan sungguh telah berlalu penjelasan mengenai kedua syarat ini dengan perkara yang sebetulnya dengan penjelasan yang sudah tidak perlu diulang di sini. Sudah mencukupi. Wa laisa ma dzakarahu huna takraron lima taqaddama. Akan tetapi apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala itu bukanlah pengulangan dari apa yang telah berlalu sebelumnya. Karena apa? Li'annal murada biman taqaddama al-muallimu. Karena penjelasan dua syarat yang sebelumnya itu untuk guru, untuk pengajar. Wa hadza yuradu bihi al-muta'allimu. Adapun yang dimaksudkan dalam pembahasan ini itu bukan guru, akan tetapi murid atau penuntut ilmu. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, muhaqqiqan kullama yadhkuruhu, yaitu meneliti kembali setiap apa yang dia sebutkan atau dia ingat. Hadza fihi bayanu ma yajibu an yaslukahu al-muta'allimu halat ta'lifi. Ini merupakan penjelasan apa yang wajib ditempuh oleh seorang penuntut ilmu ketika dia menyusun buah karya. Wa dzalika bima yali. Dan hal yang wajib ditempuh tersebut itu adalah hal yang berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, tahqiqu ma yadhkuruhul musannifu fi kitabihi. Yaitu meneliti kembali apa yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya. Ketika kita membaca sebuah kitab, yang kemudian ingin menuangkannya dalam karya tulis, maka kita harus memastikan kembali yang dituliskan oleh musannif dalam kitab itu adalah benar. Kemudian ats-tsani, yang kedua, at-tathabbutu, memeriksa dan memastikan kembali minan nuquli wa azfuha ila masadiriha, yaitu memastikan apa yang dinukil dari kitab-kitab para ulama dan juga mengacunya kembali kepada referensi. Misalnya seperti ini. Kitab ini, Risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi, itu sangat banyak menukil dari Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi, mayoritasnya itu nukilan dari Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun dalam kitab ini, kitab syarah ini, kita
menemui bahwa Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu mengecek kembali ke sumbernya, yaitu ke Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi, untuk membandingkan perbedaannya. Dan juga barangkali maksudnya seperti ini. Ya. Wattathabbutu mimma yastambituhu minal adillati minal ahkami syar'iyyati. Dan juga seorang penuntut ilmu itu harus memastikan kembali cara istimbatnya para ulama. Cara para ulama itu mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang sudah disebutkan. Ya, apakah kaidahnya memang tepat? Ya, terkadang ulama itu walaupun banyak benarnya, namun terkadang pasti ada ketergelinciran yang tidak disengaja. Maka terkadang seorang penuntut ilmu itu harus memastikan kembali apakah sesuai kaidah mengeluarkan hukum dari dalil. Ats-tsalitsu, kemudian yang ketiga, al-khirsu ala bayani ma qad yushkilu 'alal qari'i mimma qad yusabbibu lahu tawaqqufa. Dan juga seorang penuntut ilmu itu harus berkeinginan, bersemangat untuk menjelaskan perkara yang terkadang pembaca itu menjadi ada iskal, ada keraguan-raguan. Yang itu mungkin dapat menyebabkan dia itu menjadi tawakuf. Menjadi diam, tidak memilih pendapat yang diambil dari apa yang dia baca. Karena terkadang kok misalnya dua pendapat ulama ini kok saya melihat sama kuatnya sehingga saya tidak bisa memilih salah satunya. Dia kemudian tawakuf, tidak bersikap, tidak memilih salah satunya. Au yahtaju ma'ahu ila su'ali ahlil ilmi. Atau karena dia tawakuf tersebut, dia kemudian perlu untuk bertanya kepada ulama atau ahli ilmu. Ar-rabi'u, kemudian tadi perkara yang wajib ditempuh oleh penuntut ilmu ketika dia menyusun adalah al-khirsu ala suhulatil uslubi. Dalam dia menulis buah karya, dia harus berkeinginan untuk menggunakan gaya bahasa yang mudah. Dan ini mungkin terkadang penyakit dari sebagian penuntut ilmu. Bahwa disangkanya, kalau menggunakan istilah atau gaya bahasa yang rumit, itu menjadikan karyanya itu karya yang baik. Padahal para ulama itu menginginkan gaya bahasa yang mudah. Karena gaya bahasa yang mudah itu lebih mudah dipahami dan lebih sulit untuk disalahpahami. Maka kita harus berusaha untuk memilih gaya bahasa yang mudah. Wa wuduhil alfadhi, dan juga lafaz-lafaz yang digunakan itu jelas. Jangan sampai menggunakan terlalu banyak kiasan dan lain sebagainya. Li'annal alfadha qawalibul ma'ani, karena lafaz-lafaz itu dapat membolak-balikkan makna. Kalau terlalu banyak kiasan di situ, maka pembaca takut memahami yang sebaliknya. Wa alaihi ijtinabal ibaratir raqiqati. Dan oleh karena itu, penuntut ilmu itu harus menghindari ungkapan-ungkapan yang lemah, yang tidak mudah dipahami. Allati yas'ubu 'alal qari'i min khilaliha fahmul ma'nal muradi. Yang ungkapan-ungkapan yang lemah tersebut dapat menyulitkan pembaca ketika dia membacanya, itu kesulitan untuk memahami makna yang dimaksudkan. Jadi gaya bahasa yang rumit, yang terlalu puitis, kemudian menggunakan makna yang berputar-putar itu bukan berarti selalu itu adalah karya yang bagus. Karya yang baik itu sebaiknya adalah sederhana dan mudah dipahami. Karena maksud kita menulis itu supaya pembaca paham, bukan supaya kita itu tampak pandai. Kemudian al-khamisu, yang kelima itu adalah al-khirsu ala iradil adillatis sahihati. Berkeinginan untuk menyampaikan dalil-dalil yang sahih. Allati yastaqimu listidlalu biha. Sehingga pengambilan dalil dari dalil-dalil tersebut itu menjadi
benar, menjadi lurus karena dalilnya sahih. Kemudian wal bu'di 'anil adillatil wahiyati allati la ta'ila tahtaha. Dan juga hendaknya dia bersemangat untuk menjauhkan diri dari dalil-dalil yang lemah, yang tidak ada manfaatnya ya, untuk mengambil hukum dari dalil-dalil tersebut. Ya, tidak ada manfaat di bawahnya. As-sadisu, kemudian yang keenam, at-tanbihu 'alal masaili, yaitu memberitahukan mengenai permasalahan-permasalahan wal qawaidi, dan juga kaidah-kaidah allati hiya bimatsabatil kulliyatil lati yahtaju ilaiha. Yang permasalahan-permasalahan dan kaidah-kaidah tersebut itu mirip ya secara keseluruhan, yang dia itu ya memerlukan akan permasalahan dan kaidah-kaidah tersebut. Qauluhu, kemudian ucapan beliau, fabadluka tadharu lahul haqaiqu asyara bidzalika ila fawaidit tasnifi. Di sini Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala mengisyaratkan mengenai faedah dari menyusun buah karya. Wa qad madha syai'un min dzalika, dan telah berlalu ya sebagian dari faedah tersebut fil kalami ala istighalil alimi bit tasnifi, mengenai penjelasan dari sibuknya seorang ulama dalam menyusun buah karya. Wa min hadhil fawaidi, dan di antara faedah-faedah tersebut, al-ula, faedah yang pertama, zuhuru haqaiqil ilmi wa daqaiqihi, menjadi jelasnya hakikat ilmu dan juga detail-detail dari ilmu. Wa inkishafil muskilati, dan menjadi tersingkapnya permasalahan-permasalahan. Wa dzalika bitta'ammuqi fi fahmi nususil kitabi was sunnati, dan itu dapat diperoleh dengan ta'ammuk, ya, dengan mendalami pemahaman nas-nas dari Alkitab dan As-Sunnah. Ats-tsaniyatu, faedah yang kedua, al-ittila'u 'alal masailil ghamidati, yaitu menjadi mengetahui permasalahan-permasalahan yang samar. Wal qudrati 'ala halil mu'dilati, dan juga menjadi wal qudratu 'ala halil mu'dilati, dan juga dia menjadi mampu untuk ya mengurai ya, kesulitan-kesulitan atau dilema-dilema. Ats-tsalitsatu, faedah yang ketiga, ma'rifatu madzahibil ulama'i, menjadi mengetahui perbedaan madhab-madhab para ulama. Walittila'u 'ala aqwalil fuqaha'i, dan juga dia menjadi mengetahui pendapat-pendapat para ahli fikih atau ulama fikih. Karena perbedaan pendapat itu paling banyak itu di perkara fikih. Ya, di akidah itu sangat sedikit, ya, di bahasa ya cukup banyak juga, tapi paling banyak itu di fikih. Ar-rabi'atu, pendapat yang keempat, ma'rifatur rajihi wal marjuhi minal aqwali. Ya, dan mengetahui mana pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, dan juga wal marjuhi, dan juga pendapat yang kekuatannya di bawahnya, lebih lemah. Wa hadza yustafadu minhu fi halil fatwa. Dan ini dapat didapatkan ya manfaatnya atau dapat diperoleh itu ketika dia itu berfatwa. Al-khamisatu, kemudian yang kelima, al-irtifa'u 'anil jumudi 'ala mahdit taqlidi, yaitu dia naik tingkatannya dari kekakuan beragama yang tadinya semata-mata taklid kepada pendapat gurunya. Walil tihaqu bil a'immatil mujtahidina au muqarabatihim, dan juga barangkali dia dapat bergabung dengan para ulama atau para imam mujtahid atau mendekati derajat mereka. In waffaqahullahu liwusuli hadzal mansibi. Ya, tentu saja jika Allah memberikan taufik kepadanya untuk mencapai derajat tersebut. Wa bulughul alimi rutbatal ijtihadi laisa bil amril hayyini. Nah, ini yang penting ya.
Kita tadi mengatakan mujtahid, ya, tetapi seorang ulama itu mencapai tingkatan ijtihad atau mujtahid itu bukan perkara yang mudah. Ya. Bahkan ulama besar terdahulu pun yang sampai level mujtahid itu sedikit. Di antara para sahabat pun tidak semuanya itu levelnya mujtahid. Ya. Maka ulama, apalagi zaman sekarang, untuk mencapai tingkatan mujtahid itu bukan perkara yang mudah. Mengapa? Li'annahu manutun bisyurutin. Karena itu ya bergantung pada syarat-syarat. Wa dawabita yakunul marhu ya manutun bisyurutin wa dawabita yakunul mar'u biha ahlan lil ijtihadi. Ya, bergantung atau terikat dari syarat-syarat dan patokan-patokan, batasan-batasan yang seseorang itu dengan syarat dan patokan tersebut itu dikatakan sebagai ahli dalam ijtihad atau berhak untuk ijtihad. Wahiyya syurutun dzakarohal ulama'u. Dan itu adalah syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Wa fassalul qaula fiha. Dan juga para ulama itu memperinci, ya, memberikan rincian mengenai hal tersebut. Wa maradduha ihmalan ila ma'rifati masadiris syari'ati wa maqasidiha. Ya, dan syarat-syarat tersebut itu berkaitan dengan ya, terkumpulnya dalam seseorang itu pengetahuan dalam dalil-dalil syar'i. Ya, sumber-sumber dalil syar'i dan juga maksud-maksud dari syariat. Ya, jadi mengenai Al-Qur'an dan Sunnah harus menguasai. Kemudian maqasidu asy-syar'iyyati, ya, maqasidu syariah, ya, maqasidu asy-syari'ati, ya, dan maqasid dari syariat itu dia harus menguasai seseorang itu. Kemudian wattamakkuni min istinbatil ahkami, dan dia juga harus menguasai bagaimana mengeluarkan hukum-hukum dari sumber-sumber syariat, dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, ijma' dan lain sebagainya. Kemudian wa ma'rifati asali bil lughatil arabiyyati, dan juga dia harus mengetahui ya gaya bahasa yang ada mengetahui gaya bahasa yang ada dalam bahasa Arab. Allati talzamu li fahmin nususi, yang itu harus ada dalam memahami nas. Ya, baik Al-Qur'an, Sunnah, pendapat para sahabat dan para ulama. Ya. Jadi tidak mungkin seseorang itu mencapai tingkat ulama, apalagi mujtahid, tanpa menguasai bahasa Arab. Itu tidak mungkin. Karena apapun yang ada dalam syariat kita, dari sumbernya, Al-Qur'an, hadis, kemudian pendapat ulama, para sahabat, itu semua dalam bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita bisa memahami hal-hal tersebut tanpa menguasai bahasa Arab dengan baik? Ya. Wallahu ta'ala a'lamu. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.